Zaman nubuwah adalah zaman yang menjunjung tinggi akhlak Al-Quran. Jadi berlakunya zaman nubuwah ditandai dengan apa? Diutusnya Al-Mahdi. Itu tandanya. Maka diutusnya Al-Mahdi itu tanda zaman nubuwah itu berlaku. Kembalinya kepada zaman nubuwah itu bukan kembali peradaban modern menjadi peradaban jadul, tetapi kembalinya manusia menjunjung tinggi akhlak Al-Quran. Jadi kembali ke zaman nubuwah bukan hari ini banyak mobil, banyak motor akan hilang, musnah semuanya, berganti dengan kuda, unta, atau keledai. Kembalinya ke zaman nubuwah bukan berarti kalau dulu alat perang itu panah, tombak, pedang, kalau hari ini senapan segala macam, itu akan kembali sebagaimana dahulu. Bukan. Tapi kembali ke zaman nubuwah itu lebih kepada manusianya dalam mengaplikasikan Al-Quran akan seperti mana zaman kenabian, zaman Rasulullah SAW diutus, yaitu benar-benar mengaplikasikan Al-Quran. Nah, maka kita bahas dalam sebuah hadis yang panjang. Rasulullah SAW bersabda, "Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi. Ia diutus kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan keguncangan di antara manusia." Ini kalimat awal ini terangkan jelas. Al-Mahdi diutus kepada umatku ketika umat Islam itu terjadi banyaknya perselisihan dan keguncangan. Hari ini sudah belum? Sudah, itu tanda-tandanya. Terus kita lanjut. Lalu bumi akan dipenuhi dengan keseimbangan dan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman. Setelah diutusnya Al-Mahdi, dengan seizin Allah, ya kan, bumi akan dipenuhi dengan keseimbangan. Karena hukum Allah itu hukum keseimbangan. Keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Jadi yang berubah itu apa di sini? Yang kembali kepada zaman nubuwah di sini saja sudah terlihat bahwasanya keadaan manusianya. Sekarang saya mau nanya, yang tadinya banyak kejahatan, banyak kezaliman, banyak perselisihan, banyak keguncangan, banyak peperangan, tiba-tiba suatu keadaan kaum itu menjadi damai, aman, sentosa. Itu pertanda apa? Yang berubah kembali ke zaman nubuwah, apakah alat modernnya kembali ke alat jadulnya, atau orang-orangnya yang tadi tidak memiliki akhlak? Itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah kembalinya umat Islam dalam mengaplikasikan Al-Quran secara kafah. Maka diterangkan dalam hadis kelanjutannya, penduduk langit dan bumi ridho dengannya, kemudian ia membagi-bagikan kekayaan secara adil. Seorang laki-laki bertanya kepadanya, apa maksudnya secara adil? Beliau menjawab, yaitu setara di antara manusia, merata semua. Ini kan jelas, penduduk langit dan bumi ridho dengannya. Jadi artinya apa? Penduduk langit dan bumi ridho. Artinya apa? Keridhaan Allah ada di sana. Beliau melanjutkan, kemudian Allah memenuhi hati umat Muhammad SAW dengan kekayaan sehingga mereka tidak saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Nih, jadi hati umat Rasulullah SAW itu dipenuhi dengan apa? Kekayaan. Kekayaan hati. Kalau kekayaan materi, mau punya 2 triliun, 10 triliunnya aja masih bisa korupsi. Jadi kekayaan di sini adalah hatinya penuh dengan kekayaan. Berapapun dia terima dengan rasa cukup. Terus,
Dan keadilan menyebar luas sehingga seorang penyeru menyeru, siapakah yang membutuhkan harta? Maka tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali seorang laki-laki. Penyeru tersebut berkata, datanglah kepada penjaga harta yaitu bendahara dan katakanlah padanya, Al-Mahdi memerintahkan kepadamu agar kamu memberikan harta kepadaku. Sampai seperti itu. Siapa yang butuh harta? Silahkan hubungi bendahara. Seperti itu. Nggak ada yang datang kecuali satu orang. Satu orang itu siapa? Kita terangkan dalam hadis selanjutnya. Lantas bendahara itu berkata kepadanya, ambillah sepenuh kedua telapak tanganmu. Sekuatnya, semampunya ambil silahkan. Setelah ia meletakkan harta tersebut di wadahnya, ia menyesal dan berkata, sungguh aku adalah orang yang paling rakus dari umat Muhammad. Apakah aku akan memenuhi tanganku hingga aku tidak kuat dengan sesuatu yang mereka merasa cukup darinya? Jadi kebanyakan umat Rasulullah, umat Muhammad, atau umat Al-Mahdi merasa cukup. Dia satu-satunya orang yang tidak merasa cukup. Sampai seperti itu. Kemudian ia mengembalikan harta tersebut dan tidak akan menerimanya lagi. Maka dikatakan kepadanya, kami tidak akan mengambil sesuatu pun yang pernah kami berikan. Hal itu berlanjut hingga Al-Mahdi tinggal selama 7 tahun atau 8 tahun atau selama 9 tahun. Kemudian tidak akan ada lagi kehidupan yang baik setelah itu. Atau Rasulullah SAW bersabda, kemudian tidak ada lagi kehidupan yang lebih baik setelah itu. Setelah wafatnya Al-Mahdi. Jadi dalam hadis ini terangkan, jadi kembalinya ke zaman nubuah itu lebih kepada akhlak. Karena kalau kita mengacu kepada Al-Quran dan hadis, itu lebih kepada pembentukan akhlak. Sedangkan akhlak itu menitik beratkan kepada apa? Yaitu cinta terhadap akhirat, cinta kepada Allah. Itu akhlak mulia. Tolak ukurnya dunia atau akhirat. Saudara pilih akhirat, saudara mulia, saudara pilih dunia, saudara tercelah. Cuman itu doang tolak ukurnya kalau dalam Quran. Maka kalau saudara masih belum yakin, setel Al-Quran dengan terjemahnya, dengerin semuanya. Nanti di situ akan kedengaran semuanya, ayat demi ayat. Oh iya benar. Karena apa? Orang Yahudi dan Nasrani tersesat itu gara-gara lebih memilih dunia daripada akhirat. Merubah ayat-ayat Allah, disembunyikannya ayat-ayat Allah, dan hari ini umat Islam mengikuti